Oke, perkenalkan kami dari kelompok 41 hingga 50 akan mempresentasikan tentang hubungan teori perkembangan kognitif Piaget dan kondisi kognisi remaja dengan film Sejuta Sayang Untuknya. Berikut adalah nama kelompok. Dengan nama Ibran Maulana Makribi, dengan NIM 200810255, Rahmatia Pisahi dengan NIM 200810256, Aayu Ningsih dengan NIM 200810257, Gazi Mumtaz Hanif dengan NIM 200810260, Beni Aprialdi Nainggolan dengan NIM 200810266, Mariana Marcella Dampung dengan NIM 200810268, Ika Aprilia Hanisa Safitri dengan NIM 200810274, Yanur Rahma dengan NIM 200810275, Wildan Fahru Rozi dengan NIM 2008321, Yuriska Brigita Rogi dengan NIM 200810325. Biografi Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss, 9 Agustus 1896 dan wafat pada tanggal 16 September 1980 pada umur 80 tahun. Dikenal sebagai seorang child psikolog tanpa pendidikan formal, riset longitudinal terhadap anaknya sendiri. Dan ia tertarik pada bagaimana manusia bisa mengetahui sesuatu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Hubungan teori perkembangan kognitif Piaget dan kognisi remaja. Pengertian kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik, yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian. Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegrasikan proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Teori perkembangan kognitif Piaget dan kognisi remaja menurut Piaget. Perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu 1. Kematangan sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. 2. Pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. 3. Interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang 4. Ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kaitan film dengan perkembangan masa remaja. Kaitan dengan perkembangan remaja sering disebut penuh masalah dan tantangan karena merupakan transisi dari anak-anak ke dewasa. Dalam fase ini, remaja rentan mengalami stres dan menyebabkan gangguan kecemasan, seperti yang terjadi pada Gina. Ia mengalami berbagai permasalahan, seperti masalah ekonomi, kecemasan, dan kesulitan mengambil keputusan. Masalah ekonomi yang diderita Gina seperti handphonenya yang tidak dapat digunakan untuk internet, sehingga ia tidak bisa mengikuti tryout. Selain itu, Gina juga merasa cemas terhadap kondisi ayahnya yang semakin tua, namun tetap bekerja keras untuk menyekolahkan Gina.
Ia juga meminta pendapat Wisnu, temannya, ketika ia merasa bingung tentang perilakunya yang salah di mata ayahnya. Ini merupakan salah satu tindakan meminta bantuan orang di sekitar Gina untuk mengatasi kebingungan dan kecemasannya. Hubungan teori Piaget dengan film ini, yang pertama, Gina sebagai remaja mengalami perkembangan kognitif, seperti cara bernalar yang lebih tinggi. Yang kedua, saat mengalami masalah, yaitu ingin melanjutkan kuliah, Gina mengalami hipotesis, penalaran deduktif, dan pemikiran proposisional. Kuliahnya, sementara ekonomi keluarganya rendah, Gina menyimpulkan suatu prediksi tentang akibatnya. Seperti hal yang mungkin terjadi adalah akan sakit parah karena ayahnya akan sakit parah karena harus mencari biaya perkuliahannya dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap. Berikutnya. Kesimpulan dan amanat. Film ini cocok untuk para pelajar agar lebih bersyukur karena masih banyak orang tua lain di luar sana yang banting tulang demi kebahagiaan dan pendidikan anaknya. Apapun pekerjaan orang tua, sebagai anak kita sepatutnya bangga. Karena mereka ingin anak-anak bahagia, mereka tidak meminta balasan. Cukup dengan sekolah yang benar agar bisa membanggakan orang tua dengan prestasinya. Film ini mengajarkan kita tentang indahnya berbagi dan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, karena sekecil apapun bantuan kita, hal itu sangat berarti bagi orang lain. Bukan hanya itu, film ini juga menceritakan tentang idealisme dan tanggung jawab dari seorang ayah yang single parent yang dapat menjadi pelajaran penting bagi kita. Oke, terima kasih. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami pas 1 hingga 50. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.